Halo semuanya, ya opo kabar Sam? Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh paling absurd dan mind blowing. Di balik mahkota dan permata, sejarah menyimpan sisi gelap yang jarang diceritakan. Ini adalah kisah 5 ratu paling kejam di dunia. Perempuan cantik yang mengubah kekuasaan menjadi darah, teror dan ketakutan. Siap untuk menyelami sisi gelap tahta mereka? Mary Tudor lahir sebagai putri sah Raja Henry VIII, tapi hidupnya penuh penolakan. Ibunya diceraikan, statusnya dicabut, dan Mary tumbuh dengan luka batin serta keyakinan Katolik yang fanatik. Saat akhirnya naik tahta tahun 1553, ia tidak datang membawa rekonsiliasi, ia datang membawa api. Sebagai ratu, Mary bertekad mengembalikan Inggris ke Katolik. Masalahnya, hampir seluruh elit dan rakyat sudah condong ke Protestan. Solusinya sederhana dan kejam. Bakar mereka. Sekitar 300 orang dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Api menjadi simbol kekuasaan. Jeritan menjadi alat politik. Mary tidak membunuh dengan kegilaan liar, tapi dengan keyakinan suci. Baginya, ini bukan kekejaman, ini penyucian. Ironisnya, rakyat justru makin membencinya. Julukan Bloody Mary lahir bukan dari musuh, tapi dari ingatan kolektif bangsa sendiri. Akhir hidup Mary tragis dan sepi. Ia gagal memberikan pewaris. Suaminya Philip II dari Spanyol meninggalkannya, dan Inggris kembali ke Protestan di bawah Elizabeth I. Semua api yang ia nyalakan padam sia-sia. Ia mati tahun 1558. Dikenang bukan sebagai penyelamat iman, melainkan ratu yang membakar rakyatnya sendiri. Elizabeth Bathory lahir dari keluarga bangsawan kaya dan berkuasa. Sejak kecil, ia terbiasa melihat kekerasan sebagai sesuatu yang normal. Saat dewasa, kekuasaan memberinya ruang dan kesepian memberinya kebebasan untuk berubah menjadi monster. Ia dikenal menyiksa pelayan perempuan muda, dipukul, ditusuk, dibakar, bahkan dibiarkan mati perlahan. Legenda paling gelap menyebutkan ia mandi dengan darah korban demi menjaga kecantikannya. Jumlah korbannya diperkirakan 80 hingga lebih dari 600 orang, menjadikannya salah satu pembunuh perempuan paling mematikan dalam sejarah. Yang membuatnya absurd dan mengerikan, ia melakukannya di kastilnya sendiri, bertahun-tahun, tanpa rasa takut. Kekayaan dan status bangsawan melindunginya. Semua orang tahu, tapi semua orang diam. Akhirnya, tekanan politik memaksa kerajaan bertindak. Elizabeth tidak dihukum mati, terlalu bangsawan untuk itu. Ia dikurung di kamarnya sendiri. Tembok ditutup, hanya lubang kecil untuk makanan, tanpa darah, tanpa kuasa. Ia mati tahun 1614 sendirian, terkubur dalam legenda horor. Sejarah tak sepakat apakah ia monster mutlak atau korban konspirasi. Tapi satu hal pasti, namanya abadi sebagai simbol kekejaman elit yang tak tersentuh hukum. Berikutnya Sam, Rana Valona pertama naik tahta bukan karena cinta rakyat, tapi intrik. Ia merebut kekuasaan dengan membersihkan semua pesaing, termasuk keluarga kerajaan sendiri. Sejak awal, pemerintahnya adalah teror. Ia membenci pengaruh asing dan Kristen. Setiap orang yang dicurigai bersekongkol dengan barat bisa dieksekusi. Metode favoritnya adalah trial by ordeal. Tersangka dipaksa meminum racun. Jika mati bersalah,
Jika hidup, kadang tetap dieksekusi. Dalam 33 tahun pemerintahannya, kebijakan brutal, kerja paksa dan eksekusi massal menyebabkan kematian hingga 100.000 orang. Populasi Madagaskar bahkan menyusut drastis. Kekuasaan Rana Valona bukan cuma kejam, tapi menghancurkan negaranya sendiri. Yang absurd, ia menganggap semua ini sebagai cara melindungi tradisi. Baginya, penderitaan rakyat adalah harga kedaulatan. Tidak ada penyesalan, tidak ada belas kasihan. Rana Valona mati secara alami tahun 1861. Tidak dibunuh, tidak digulingkan. Ia pergi dengan tenang meninggalkan negeri yang porak-poranda. Sejarah mengenangnya sebagai ratu yang bertahan paling lama dan membunuh paling banyak di pulaunya sendiri. Absurd kan? Wu Zetian memulai hidup sebagai selir. Dalam sistem yang membuang perempuan setelah tak berguna, ia justru naik hingga puncak. Caranya? Intrik, manipulasi, dan darah. Ia menyingkirkan rival politik, pejabat, bahkan anggota keluarganya sendiri. Eksekusi, pengasingan, dan pembunuhan massal menjadi alat stabilitas. Diperkirakan ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang tewas selama pembersihan politik era Wu Zetian. Namun yang membuatnya absurd, ia juga memimpin pemimpin brilian, reformasi, meritokrasi, dan stabilitas negara meningkat. Ia kejam tapi efektif, monster sekaligus arsitek negara. Wu Zetian memerintah sebagai kaisar, bukan ratu. Ia menulis ulang sejarahnya sendiri, bahkan mengganti karakter namanya agar tak bisa diucapkan. Simbol kekuasaan absolut. Di akhir hidupnya, ia dipaksa turun tahta oleh elit istana. Ia mati tahun 705 dalam usia lanjut. Setelah wafat, sejarah berusaha menguburnya, tapi gagal. Wu Zetian tetap dikenang sebagai bukti bahwa kekuasaan tidak peduli gender. Hanya soal siapa yang paling kejam dan paling cerdas bertahan. Ini yang mengerikan, Sam. Gudit bukan sekedar ratu. Ia adalah bencana sejarah. Sekitar abad ke-10, ia memimpin pemberontakan besar yang menghancurkan kerajaan Aksum, salah satu peradaban besar Afrika. Ia membakar gereja, membunuh bangsawan, memusnahkan garis keturunan raja. Catatan menyebutkan ia membunuh semua pewaris tahta agar dinasti benar-benar punah. Jumlah korban tak terhitung, mungkin ratusan ribu hingga jutaan. Motifnya kabur, balas dendam agama, ambisi politik, atau trauma kolektif. Tapi dampaknya nyata, sebuah kerajaan hilang dari peta sejarah. Yang absurd dan mengerikan, hampir semua yang kita tahu tentang Gudit datang dari cerita musuhnya. Ia seperti hantu sejarah, terlalu besar untuk dihapus, terlalu gelap untuk dijelaskan. Akhir hidupnya tidak jelas, tidak ada makam pasti, tidak ada catatan kematian. Seolah setelah menghancurkan segalanya, ia menghilang. Gudit bukan sekedar ratu kejam. Ia adalah simbol bagaimana satu orang bisa menghapus peradaban dari sejarah manusia. Tahta memang terlihat indah dari luar, tapi di balik itu, kekuasaan bisa menjadi neraka yang menelan siapapun. Dari api Meri hingga kehancuran Gudit, sejarah mengingat mereka bukan karena kecantikan atau strategi, tapi karena kekejaman mereka yang tak terbantahkan. Kalau kalian penasaran dengan sisi gelap sejarah lainnya, tekan like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video absurd lainnya.